Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindra Tasya Malau dengan NIM C0B0230029. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amonisasi. Yang pertama yang saya bahas yaitu dasar perhitungan pajak. Yang pertama yaitu ada pengertian. Dasar perhitungan pajak atau dasar pengenaan pajak merupakan harga jual, nilai, ekspor impor, pergantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang, yang dimana PPN merupakan pajak yang dipungut atas barang kena pajak atau BKP, atau jasa kena pajak atau JKP yang memiliki pertambahan nilai. Selanjutnya ada jenis dasar pengenaan pajak atau biasa disebut dengan DPP atau PHH. Yang pertama yaitu ada DPP PHH pasal 22, yaitu suatu dasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan di Indonesia yang terkait dengan pengenaan pajak atas penghasilan dari barang impor. Yang kedua ada pajak PPH pasal 21, yaitu suatu tarif pajak progresif yang berlaku untuk individu sesuai dengan tingkat penghasilan mereka. Tarif pajak PPH pasal 21 ini bervariasi pada 5% hingga 30%, yaitu tergantung pada besarnya penghasilan tahunan karyawan. Selanjutnya ada PPH pasal 23 yang dikenakan pada berbagai jenis penghasilan tertentu, termasuk pembayaran individu, bunga, royalti, sewa, dan jenis teknik. Selanjutnya itu ada dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan DPP PPN. Yang pertama ada harga jual. Harga jual merupakan suatu uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerapan suatu barang karena pajak atau BKP. Harga jual ini tidak termasuk PPN yang dipungut. Menurut ini Undang-Undang PPN yang potongan harga yang dituliskan pada faktur pajak. Selanjutnya ada DPP pergantian yang merupakan nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP, yang merupakan nilai pergantian ini tidak termasuk PPN yang dipungut serta potongan harga yang dituliskan oleh faktur pajak. Selanjutnya ada nilai ekspor. Dalam konteks DPP nilai ekspor, pemenuhan persyaratan dokumen ekspor seperti bukti kebenaran faktur ekspor dan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu dapat diperlakukan untuk memastikan barang atau jasa memenuhi syarat sebagai ekspor dan untuk mengklaim pembebasan pajak yang sesuai. Selanjutnya ada nilai impor. Nilai impor itu berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pabean untuk impor barang kena pajak atau BKP tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Selain yang kedua yaitu ada depresiasi. Depresiasi dalam pengertiannya yaitu suatu penurunan nilai aset atau properti seiring berjalannya waktu. Akuntansi untuk mencatat pengurangan nilai aset dalam laporan membantu dalam keuangan perusahaan. Ini membantu mencerminkan penggunaan aset secara realistis selama masa pakai mereka. Ditujukan untuk aset tetap yang berwujud dan tidak berwujud, bisa dikenakan untuk aktiva dalam akuntansi. Biaya yang depresiasi adalah bersifat tetap, alias tak setelah dikurangi atau dicatat setelah biaya, maka tidak bisa dikembalikan ke nilai aslinya. Ada faktor yang mempengaruhi biaya perhitungan depresiasi yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu harga perolehan, yakni meliputi bunga pembelian, biaya pengiriman, pajak, biaya pemasangan, dan sebagainya. Yang kedua ada nilai residu atau
nilai dari aset ketika sudah tak lagi digunakan. Yang ketiga, perkiraan masa manfaat. Adapun untuk metode perhitungan biaya depresiasi garis lurus, maka rumusnya yaitu biaya penyusutan dikali dengan harga perolehan kurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Yang ketiga, ada amortisasi. Dari pengertian amortisasi merupakan pembayaran utang secara berkala yang mencakup pembayaran pokok dan bunga. Proses amortisasi biasanya dilakukan dalam periode tertentu hingga aset atau uang tersebut mencapai nilai nol. Adapun metode amortisasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus ini merupakan amortisasi yang paling sederhana. Dalam metode ini jumlah beban amortisasi setiap periode terbilang sama sepanjang masa manfaat aset tetap tersebut. Adapun rumusnya yaitu amortisasi tahunan sama dengan atau dikali dengan nilai awal aset dikurang nilai sisa per masa manfaat. Yang kedua, ada metode amortisasi yaitu metode saldo menurun atau declining balance method, yang merupakan metode ini akan menanggung beban amortisasi lebih besar di awal dan semakin menyusut di periode berikutnya. Hal ini lantaran perhitungan saldo nilai aset yang menjadi subjek amortisasi di periode berikutnya atau disebut T+1 akan lebih kecil di tahun ini yaitu T karena sudah disesuaikan dengan amortisasi yang terjadi di periode sebelumnya. Adapun rumus amortisasi pada metode yang kedua ini yaitu amortisasi tahunan dikali saldo awal dikali persentase amortisasi. Dari pengertian metode amortisasi dan depresiasi yaitu ada perbedaannya. Yang pertama yaitu dari amortisasi. Amortisasi umumnya digunakan untuk aset tetap tidak berwujud seperti hak paten, merek dagang, lisensi, atau hak cipta. Yang kedua, amortisasi merupakan alokasi biaya aset tetap tak berwujud seperti sistematis selama masa manfaatnya. Yang ketiga, ada metode amortisasi yang umum digunakan termasuk metode garis lurus dan metode saldo menurun. Dan yang terakhir yaitu tujuan amortisasi adalah mencerminkan pengurangan nilai aset tak berwujud dalam laporan keuangan seiring berjalannya waktu. Adapun dari perbedaan depresiasi yaitu yang pertama, depresiasi umumnya digunakan untuk aset tetap berwujud seperti gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan. Yang kedua, depresiasi merupakan alokasi biaya aset tetap berwujud seperti sistematis selama masa manfaatnya. Yang ketiga, metode depresiasi yang umum digunakan termasuk metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Dan yang terakhir yaitu